Kita lanjutkan materi berikutnya adalah distribusi teoritis. Pengertian distribusi teoritis Anda bisa baca sendiri, kemudian kegunaan distribusi teoritis silahkan dibaca ya. Nah, kemudian ada 3 distribusi yang akan kita bahas di sini. Yang pertama adalah chi-square, distribusi F, dan distribusi T. Nah, kita masuk yang pertama yaitu distribusi chi-square. Bisa Anda baca sendiri pengertiannya. Kemudian sifat-sifatnya adalah yang pertama nilainya selalu positif, tidak simetris. Kemudian bentuk distribusi tergantung pada derajat kebebasannya. Kemudian main dari distribusi chi-square adalah derajat kebebasannya. Nah, ini perlu Anda pahami di sini ya. Ini ada revisi sedikit. S kuadrat adalah varians dari sampel. Jadi standar deviasi Anda coret, Anda ganti dengan varians dari sampel. Nah, kemudian perlu diketahui rumus yang Anda harus pahami ini ya. Ini Anda tambahkan di sini chi-square sama dengan n-1 bla 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 seterusnya. Nah, kemudian grafik chi-square yang perlu Anda ketahui ya, grafiknya seperti ini. Jadi kurvanya dimulai dari 0. Nah, ya, 0 dan selalu positif ya karena ke kanan. Kemudian di slide selanjutnya sudah disediakan tabel untuk chi-square ya, ini chi-square juga untuk nilai yang selanjutnya. Nah, di sini diberikan contoh terlebih dahulu untuk menentukan nilai chi kuadrat 0,975 dengan derajat kebebasan 20. Maka mudah saja Anda tentukan dari tabel di sini ya. Anda peroleh 0,975, ke bawahnya 20, didapat 34,17. Nah, maka di bagian sini Anda gambarkan ya kurva chi-square seperti ini, didapatkan luasan di kiri adalah 0,975, maka titik yang diminta tersebut adalah 34,17 atau dibulatkan menjadi 34,12. Ya, itu cara menentukan titik pada tabel chi-square. Kemudian di sini ada contoh soal ya. Perusahaan baterai Acme telah mengembangkan baterai ponsel baru. Rata-rata baterai bertahan 60 menit dengan sekali pengisian daya. Simpangan baku adalah 4 menit. Misalkan Departemen Manufaktur menjalankan tes kontrol kualitas, mereka secara acak memilih 7 baterai. Simpangan baku baterai yang dipilih adalah 6 menit. Berapa probabilitas bahwa standar deviasi dalam tes baru akan lebih dari 6 menit? Nah, berarti di sini Anda perlu tahu dulu simbol-simbol apa saja yang ada di soal. Nah, yang pertama tentu di sini Anda punya populasi dan sampel. Nah, pertama di sini rata-rata baterai bertahan 60 menit, berarti ini adalah rata-rata untuk populasi atau disimbolkan dengan mu. Kemudian simpangan baku untuk populasinya adalah 4 menit. Nah, misalkan dilanjutkan di sini 7 baterai, maka n-nya adalah 7. Kemudian di sini sampel dipilih secara acak 7 baterai, berarti di sini yang diketahui selanjutnya adalah untuk sampel. Simpangan baku 6 menit ini adalah simpangan baku untuk sampelnya. Nah, Anda disuruh mencari berapa probabilitas bahwa standar deviasi dalam tes baru akan lebih besar dari 6 menit. Nah, kemudian solusinya Anda buat dulu diketahui. Diketahui apa? Pertama, N sama dengan 7, kemudian standar deviasi sampel sama dengan 6, standar deviasi populasi 4, derajat bebasnya yaitu N-1, yaitu 7-1 sama dengan 6. Ditanyakan adalah probabilitas standar deviasi dalam tes baru akan lebih dari 6 menit. Nah, maka Anda simbolkan P dalam kurung S lebih dari 6. Nah, maka Anda tinggal hitung menggunakan rumus yang tadi Anda ketahui, yaitu chi-square sama dengan n-1 kali S kuadrat per ya sigma kuadrat. Nah, maka yang diperoleh di sini adalah n-1 berarti 7-1
kali 6 kuadrat per 4 kuadrat. Maka Anda cari menggunakan kalkulator, diperoleh 13,5. Nah, kemudian selanjutnya Anda cari PS lebih dari 6. Nah, kenapa bisa didapatkan nilai ini di ralat menjadi 0,9625. Jadi nilai F13,5 ini didapatkan 0,9625. Didapat dari mana? Nah, coba kita lihat nilai tabel. 0,950 F13,5 kita cari di sini. Untuk derajat bebasnya tadi 6. Ya, kita cari yang nilainya paling mendekati 13,5 itu mana? Oh, ternyata 13,5 itu di antara 12,59 sampai 14,45. Maka kita bisa mencari nilainya dengan sini kita gunakan 0,950 ditambah 0,975 dibagi dengan 2, maka diperoleh 0,9625. Jadi ini ada ralat sedikit di sini 0,9625, maka diperoleh nilainya ini sudah betul 0,0375. Atau kalau Anda dalam persen, jadi probabilitas standar deviasi dalam tes baru akan lebih besar dari 6 menit adalah 0,0375 atau 3,75. Nah, untuk lebih jelasnya di sini ya 1 min 0,9625 ya, ini sudah saya revisi, nanti Anda tulis seperti ini. Cara mencarinya tadi 0,950 ditambah 0,975 per 2 sama dengan 0,625. Ya, untuk distribusi chi-square saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih.